Cek satu dua, cek cek satu dua satu dua, cek satu dua, cek cek satu satu dua, cek nih, cek satu dua. Nih, nih, cek satu dua, cek cek satu dua, cek cek. Tes, 1, 2, tes. Tes, 1, 2, tes. Tes. Cek satu dua, cek Tes, 1, 2. cek. Cek, cek. Cek aman? Cek, cek. Cek. Halo, halo, tes, tes. 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 Tes satu dua, tes satu dua, Tes dulu, bro. tes satu dua. Tes, 1, 2, tes.
Selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini, Anda sedang berada di lingkungan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai satuan kerja yang terus tumbuh dan berwawasan lingkungan. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan untuk beraktivitas dengan aman dan nyaman. Berikut, kami sampaikan induksi keselamatan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa lingkungan kami adalah kawasan bebas rokok. Petugas kami tidak segan untuk menegur apabila Anda merokok selama berada dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Gedung ini dilengkapi dengan toilet yang tersedia di setiap lantai. Demi kenyamanan Anda, harap siram setelah digunakan. Dan dilarang membuang sampah ke dalam toilet, serta gunakan air seperlunya. Untuk lift terdapat di Gedung H, Gedung Imeri Tower Riset, dan Gedung Imeri Tower Edukasi. Dan jangan menggunakan lift jika terjadi kebakaran atau gempa bumi. Dan jika menggunakan tangga, perhatikan langkah kaki dan selalu berpegangan pada pegangan tangan. Gedung kami dilengkapi dengan sistem pemadaman api. Di antaranya, water sprinkle yang berfungsi memompa air secara otomatis. Hidran yang berfungsi juga untuk memompa air secara otomatis. Dan kami juga melengkapinya dengan smoke detector yang berfungsi untuk mendeteksi secara dini adanya segumpalan asap yang berasal dari api sehingga dapat menghindari terjadinya bencana kebakaran yang lebih besar. Serta kami pun melengkapinya dengan APAR, alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Bagaimana jika terjadi keadaan darurat? Kenali tanda bahaya. Ada 2 tanda bahaya yang perlu Anda ketahui: gempa bumi dan kebakaran. Jika terjadi kebakaran, harap tenang dan jangan panik. Jika mampu, gunakan alat pemadam api ringan terdekat. Amankan dokumen penting dan barang berharga Anda. Matikan aliran listrik dan tutuplah pintu untuk mencegah luasnya asap dan api. Ikuti instruksi petugas kami untuk segera keluar ruangan melalui tangga darurat. Jika asap sudah memenuhi ruangan, segera Anda menunduk dan merangkak untuk menghindari asap menuju pintu keluar darurat. Apabila terjadi gempa bumi, harap tenang dan jangan panik. Lakukan metode drop cover hold on. Jatuhkan badan Anda dan lindungi badan Anda hingga gempa mereda. Jika gempa sudah mereda, ikuti petugas untuk menuju ke titik berkumpul. Segera lakukan prosedur evakuasi dengan benar dan tertib. Dahulukan ibu hamil, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Jika terjadi huru-hara, harap tenang dan jangan panik. Tetaplah berada di ruangan sampai menerima instruksi dari petugas keamanan untuk meninggalkan ruangan. Tutup dan jauhi semua jendela. Bila diminta untuk meninggalkan ruangan, biarkan lampu tetap dalam keadaan menyala dan matikan semua peralatan yang ada. Ikuti prosedur evakuasi sesuai dengan arahan petugas. Amankan barang-barang berharga berukuran kecil dan dokumen penting lainnya di tempat yang aman. Saat terdapat korban henti jantung selama berlangsungnya aktivitas, minta bantuan orang lain untuk menghubungi tim medis reaksi cepat Rumah Sakit Umum Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada nomor yang tertera di layar atau 0811 157 700. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini tidak ada pengujian alarm atau simulasi keadaan darurat. Jika ada alarm berbunyi dan ada perintah evakuasi, maka itu adalah kejadian yang sebenarnya. Segera tinggalkan ruangan, keluar melalui pintu darurat, dan dilarang menggunakan lift. Ikutilah prosedur yang telah disampaikan. Petugas kami akan mengarahkan Anda ke titik kumpul.
Tetap tenang dan ikuti arah evakuasi dengan berjalan cepat dan jangan berlari. Jika Anda memakai sepatu berhak tinggi, lepaskan sepatu Anda. Prioritaskan penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, dan anak-anak terlebih dahulu. Pada saat di titik kumpul, petugas akan mendata ulang jumlah karyawan dan pengunjung yang ada. Petugas akan mendata ulang jumlah karyawan serta pengunjung yang berada di luar gedung sesuai dengan catatan yang ada. Dahulukan keselamatan dan kesehatan Anda dalam beraktivitas. Demikian induksi keselamatan dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas. Cek 1-2. Hadirin undangan yang terhormat, selamat datang dalam acara promosi doktor Universitas Indonesia pada hari Senin 22 Juli 2024 dengan calon doktor Dr. Nora Harminarti SPPK M Biomed di ruang auditorium IMERI FKUI. Demi kelancaran acara hari ini mohon agar tetap tenang dan menonaktifkan nada dering handphone selama berlangsungnya acara. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudari calon doktor dan pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang.
Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu biomedik dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia, saya buka. Saudari calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Analisis Penanda Genetik Toxoplasma gondii pada sampel cairan cerebrospinal penderita tersangka toxoplasmosis encephalitis dengan HIV/AIDS. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Agnes Kurniawan, PhD, spesialis parasitologi klinik, subspesialis protozoa, apa Prof? Konsultan untuk memulai acara ujian. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Saudara calon doktor, saya persilahkan membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Agnes Kurniawan, PhD, SP Parka, subspesialis penyakit protozoa konsultan. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya yang berjudul Analisis Penanda Genetik Toxoplasma gondii pada sampel cairan cerebrospinal penderita tersangka toxoplasma encephalitis dengan HIV/AIDS. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya kasus HIV/AIDS yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Pada kondisi imunosupresif seperti pasien terinfeksi dengan HIV, toxoplasmosis masih menjadi masalah kesehatan global dan dapat memperberat kondisi klinis. Salah satu tempat predileksi infeksi toxoplasma gondii adalah otak dan dapat mengakibatkan terjadinya toxoplasma encephalitis. Keterkaitan antara manusia dengan hewan di sekitar merupakan hubungan yang erat dan tidak bisa kita hindari. Hewan dapat menjadi sumber penularan bagi manusia. Prevalensi di dunia, sekitar sepertiga penduduk dunia pernah terpapar dengan toxoplasma gondii dan di Indonesia berkisar antara lebih dari 60%. Prevalensi dari infeksi toxoplasma gondii pada orang yang terinfeksi HIV di Indonesia sekitar 43,6%. Tingkat keparahan dari penyakit yang disebabkan oleh toxoplasma gondii ini memiliki hubungan dengan keragaman genetik dari toxoplasma. Laporan penelitian tentang tipe toxoplasma gondii terhadap tingkat keparahan penyakit pada hewan coba selalu stabil dan ditemukan bahwa tipe 1 bersifat virulen dan menyebabkan kematian. Pada manusia, hubungan antara tipe dan presentasi klinis lebih kompleks, di mana penentuan tipe spesifik dan spirulesinya kurang dipelajari dengan baik pada manusia dan terutama hanya bergantung pada bukti epidemiologis. Beberapa penelitian tentang keragaman genetik toxoplasma gondii serta implikasinya terhadap penyakit klinis telah dilaporkan oleh beberapa peneliti. Ditemukan adanya kasus toxoplasmosis cerebral yang erat kaitannya dengan adanya tipe 1 ataupun di beberapa bagian ada yang melaporkan sebagai atipikal, tipe 2 dan adapun tipe gabungan 1 dan 3. Penelitian terkait dengan toxoplasma gondii di dunia sangat berkembang, sedangkan di Indonesia sendiri belum memiliki data tentang tipe toxoplasma gondii dan kaitannya dengan data klinis terutama pada infeksi otak. Penanda genetik yang digunakan untuk penentuan tipe sudah banyak dilaporkan. Penanda genetik yang paling banyak digunakan adalah yang berasal dari surface antigen SAG2, dense granule antigen GRA6 dan GRA7, serta beta tubulin. Dengan demikian dirumuskan masalah bahwa toxoplasmosis gondii merupakan parasit penyebab zoonosis yang dapat mengakibatkan terjadinya toxoplasma encephalitis pada penderita HIV/AIDS yang bisa mengakibatkan kematian. Toxoplasma gondii memiliki 3 tipe yang berbeda secara genetik dan sifat virulensinya serta dapat dilihat pada manifestasi klinis yang muncul. Hingga saat ini,
belum ada tipe Toxoplasma gondii pada Toxoplasmosis encephalitis, Toxoplasmosis congenital, dan Toxoplasmosis ocular di Indonesia. Penelitian pendahuluan pada penderita Toxoplasma ini menimbulkan pertanyaan, apa saja penanda genetik untuk penentuan tipe Toxoplasma dari sampel cairan cerebrospinal penderita Toxoplasma encephalitis? Bagaimana analisis beberapa penanda genetik untuk penentuan tipe penyebab Toxoplasma encephalitis dengan menggunakan sampel bahan biologis tersimpan cairan cerebrospinal yang berasal dari penderita Toxoplasma encephalitis dengan HIV/AIDS? Apa tipe Toxoplasma pada Toxoplasma encephalitis? Sehingga tujuan penelitian adalah melakukan analisis penanda genetik dan penentuan tipe Toxoplasma gondii pada sampel cairan cerebrospinal penderita tersangka Toxoplasma encephalitis dengan HIV/AIDS. Tujuan khusus memilih penanda genetik untuk penentuan tipe Toxoplasma gondii dari cairan cerebrospinal penderita tersangka Toxoplasma encephalitis dengan HIV/AIDS, mengevaluasi penanda genetik Toxoplasma gondii pada sampel cairan cerebrospinal penderita tersangka Toxoplasma encephalitis dengan HIV/AIDS, menganalisis genotip dengan tipe Toxoplasma gondii pada sampel cairan cerebrospinal penderita tersangka Toxoplasma encephalitis dengan HIV/AIDS, mengetahui proporsi tipe Toxoplasma gondii pada sampel cairan cerebrospinal penderita tersangka Toxoplasma encephalitis dengan HIV/AIDS. Manfaat penelitian menjadi model untuk penelitian serupa terkait Toxoplasma, menjadi data mengenai tipe Toxoplasma gondii pada Toxoplasma encephalitis sehingga bisa membantu memahami hubungannya dengan gejala klinis epidemiologi terhadap pencegahan infeksi Toxoplasma gondii. Berikut kerangka teori yang dalam penelitian yang kami lakukan. Berikut kerangka konsep yang dilakukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, alur penelitian terdiri atas beberapa tahap: penentuan dari penanda genetik, mengevaluasi penanda genetik, dan menganalisis penanda genetik. Metode penelitian pada saat ini, penelitian adalah eksperimental bahan biologis tersimpan dengan tempat dilakukan di Lab Molekuler Parasitologi FKUI, di mana semua sampel positif IgG serologi ELISA dan nested PCR SAG2 dan dilanjutkan dengan dilakukan sequencing. Analisis data dilakukan dengan metode filogenetik menggunakan Mega11 dan dilakukan konfirmasi dengan menggunakan in silico PCR RFLP. Hasil dan pembahasan. Sampel diperoleh dari beberapa periode penelitian yang berasal dari tahun 2013 hingga 2022. Sampel darah positif serologi IgG dan dengan SAG2 nested PCR dilakukan sequencing, ditemukan beberapa hasil yang positif dan negatif. Hasil pengujian gen dengan nested PCR positif hanya menggunakan GRA7. Sedangkan penanda genetik GRA6 dan BETUP masih memberikan hasil yang negatif. Hasil penelitian saat ini menggunakan PCR GRA6 dan BETUP negatif bisa disebabkan karena penelitian sebelumnya diketahui menggunakan sel kultur. Sedangkan pada penelitian yang kita lakukan menggunakan sampel klinis langsung yang berasal dari cairan cerebrospinal. Dapat kita lihat juga dari desain primer GRA6 dan BETUP yang masih belum mendapatkan hasil yang baik. Dari hasil konsentrasi dan juga kemurnian dari sampel yang juga merupakan sampel klinis langsung juga memiliki keterbatasan. Kemudian metode ekstraksi yang digunakan di sini adalah menggunakan metode boiling yang juga memiliki keterbatasan. Hasil uji filogenetik pada 6 sampel menggunakan 3 lokus, SAG2 5 aksen, SAG2 3 aksen, dan GRA7 dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Tabel ini merupakan hasil dari filogenetik dengan menggunakan 3 penanda genetik SAG2 3 aksen, SAG2 5 aksen, dan GRA7. Konsensus daripada tipe 1, konsensus dari 3 tipe adalah menghasilkan tipe 1 3,
Tipe 1 dan 3 adalah 2 dan tipe 3 1. Hasil in silico pada PCR LFP dengan menggunakan 3 penanda genetik menghasilkan tipe 1. Hasil penentuan tipe pada 6 sampel cara filogenetik dan uji in silico PCR LFP menggunakan 3 lokus gen SAG2 5 aksen, SAG2 3 aksen dan GRA7 memperlihatkan tipe yang dihasilkan adalah tipe 1, tipe 1 varian, dan tipe campuran 1 dan 3. Sebagai tambahan data klinis, usia terbanyak adalah 30 hingga 39 tahun sebesar 55%, jenis kelamin yang terbanyak adalah laki-laki 76,3%. Karakteristik dari 6 pasien yang dapat ditentukan tipe dilihat dari umur adalah di atas 20 tahun, diagnosis klinis pada 4 pasien adalah toksoplasma encephalitis dan 2 pasien gangguan mata tersangka toksoplasma encephalitis. Kondisi akhir pasien adalah 1 pasien meninggal sedangkan 5 pasien dalam masih kondisi hidup. Status HIV pasien yang dapat ditentukan tipe toksoplasma gondii menurut 3 lokus gen memperlihatkan hasil positif pada 5 sampel dengan nilai CD kurang dari 100 sel per milimeter kubik. Hasil analisis sel, protein, dan rasio glukosa cairan cerebrospinal adalah rendah. Kesimpulan dari penelitian adalah gen SAG2 dan GRA7 dapat digunakan sebagai penanda genetik untuk penentuan tipe toksoplasma gondii dari cairan cerebrospinal pasien HIV/AIDS terduga toksoplasma encephalitis berdasarkan hasil filogenetik. Tipe toksoplasma gondii, penyebab toksoplasmosis otak pada HIV/AIDS adalah tipe 1, tipe 1 varian, dan tipe gabungan 1 dan 3. Manifestasi klinis terbanyak toksoplasmosis otak pada penderita HIV/AIDS adalah gejala gangguan cerebral dengan dan tanpa gangguan penglihatan. Proporsi tipe toksoplasma gondii pada sampel klinis cairan cerebrospinal adalah tipe 1 3/6, tipe 1 varian 2/6, dan tipe 1 dan 3 1/6. Saran, penelitian lanjutan yang menghubungkan hasil tipe toksoplasma gondii dengan informasi klinis sebaiknya melibatkan beberapa sentra HIV/AIDS agar didapatkan jumlah sampel yang cukup besar. Perlu dilakukan pemetaan genotip dalam jumlah sampel yang lebih besar dan spesifik, serta cakupan wilayah yang lebih luas untuk lebih memahami epidemiologi molekuler toksoplasma gondii di Indonesia. Sampel yang harus diperoleh dari klinisi adalah sampel cairan cerebrospinal yang baru diambil dan langsung dikirimkan untuk pemeriksaan molekuler dan genotyping. Demikian, terima kasih. Saya persilakan Profesor Dr. Retnat Dr. Anda Asmarina MS untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Ya, terima kasih Prof. Rini sebagai pimpinan sidang ujian promosi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan selamat untuk Nora, Dr. Nora yang telah berhasil sampai tahap ujian promosi ini ya. Dan sudah menuliskan disertasinya dengan banyak perbaikan tapi sudah bagus ya. Ya, Dr. Nora, saya ingin bertanya, tadi ada pemilihan 2 gen sebenarnya, SAG2 dan GRA7 ya. Mohon dijelaskan apa fungsi dari gen ini, kenapa kemudian dipilih sebagai penanda genetik, apakah ada karakteristik yang khas dari gen ini sehingga dipilih untuk penanda genetik. Kan kita tahu tadi Dr. Nora juga bilang banyak sebenarnya penanda genetik, tetapi SAG2 dengan 3 aksen dan SAG5 aksen dan juga GRA7 yang dijadikan penanda genetik pada penelitian ini. Itu pertama. Yang kemudian yang kedua, dari hasil penelitian Dr. Nora ini ada varian tipe 1 varian dan tipe 1 3 ya, 1 strip 3. Padahal kita lihat kontrol yang digunakan ini walaupun ada yang dari UK ya, dari Inggris, kemudian juga ada kontrol Indonesia, itu jelas-jelas tipe 1, 3 atau 2 gitu. Nah sedangkan hasil penelitian Dr. Nora itu ada yang 1 dan 3 mix gitu ya.
Kemudian ada juga yang dinyatakan sebagai satu varian. Bagaimana pendapat Dr. Nora? Apakah ini varian baru? Apakah bisa dijadikan ini varian Indonesia atau tipe 4 gitu misalnya? Gimana pendapat Dr. Nora? Dan untuk kita bisa mengkonfirmasi bahwa ini adalah varian baru, apa yang ingin dilakukan terkait dengan saran tadi ada penelitian yang lebih banyak lagi sampelnya, lebih banyak lagi cakupan daerahnya. Nah, silahkan ya, pertanyaan saya. Makasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Renat Dr. Handa Asmarina MS. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pemilihan daripada gen yang kita gunakan adalah SAG2 dan GRA7. Di sini SAG2 merupakan suatu surface antigen yang berada di Toxoplasma gondii. Dia diekspresikan pada takizoid Toxoplasma gondii. Dan dapat dilihat bahwa jumlah transkrip dari SAG2 sangat banyak dan terdeteksi di hampir semua parasit. SAG2 ditemukan memiliki ekspresi yang bervariasi, bahkan di antara sampel parasit lain yang di subklon dari unit yang sama. Toxoplasma gondii sendiri merupakan antigen imunogenik bagian luar Toxoplasma gondii dan selalu satu protein utama yang diekspresikan pada permukaan takizoid parasit. Di mana di sini permukaan takizoid dan bradizoid dari Toxoplasma gondii ini ditutupi oleh semacam protein yang merupakan surface antigen dan pemilihannya adalah surface antigen 2. Surface antigen 2 ini juga memiliki kelebihan di mana dia memiliki sifat daripada polimorfismenya yang lebih beragam dan sangat luas sekali sehingga bisa digunakan sebagai penanda genetik. Surface antigen 2 juga memiliki sifat yang konserv, arti kata dia memiliki kemampuan dan kelebihan dibandingkan dengan penanda genetik yang lain, di mana dengan menggunakan SAG2 tersebut bisa membedakan antara tipe yang mayor yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Sedangkan untuk GRA7 sendiri, GRA7 ini kita pilih berdasarkan kepada asumsi, ada alasan dia merupakan suatu dense granule protein. Artinya dia merupakan suatu kelompok daripada protein padat yang dihasilkan oleh Toxoplasma gondii dalam proses respon imun yang ditimbulkannya. Karakteristik khas dari GRA7 juga merupakan suatu penanda genetik yang bersifat konserv. Arti kata dia tidak terlalu memiliki banyak perubahan daripada susunan daripada asam aminonya sehingga kita dapat menggunakannya untuk penentuan tipe daripada Toxoplasma gondii baik itu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Terkait dengan hasil daripada penelitian kita memiliki ada tipe 1 varian, tipe 1 dan 3 campuran. Definisi dari tipe 1 di sini adalah ditentukan berdasarkan dengan beberapa lokus dia tetap menghasilkan tipe 1. Sedangkan tipe 1 varian dengan penentuan dari beberapa lokus tidak murni semuanya merupakan tipe 1 karena bisa saja pada lokus yang lain dia terdeteksi sebagai tipe yang lain. Inilah yang kita namakan dengan tipe 1 varian. Sedangkan tipe campuran, tipe mix atau gabungan, di antara tipe 1 dan tipe 3 itu didefinisikan dengan penggunaan dari beberapa lokus. 50% dari lokus yang kita gunakan, dia menentukan tipe 1. Ketika kita gunakan 50% lokus yang lain, dia menentukan tipe 3. Sehingga kita mendefinisikannya sebagai tipe campuran 1 dan 3. Demikian hasil yang kita dapatkan dalam penelitian ini adalah tipe 1 varian dan tipe campuran 1 dan 3. Terkait dengan pendapat tipe 1 varian yang kami dapatkan, ini dapat kita katakan ini merupakan satu tipe baru yang merupakan khas dan ciri khas dari Indonesia. Memang referen yang kita gunakan adalah tipe 1
yang memang sudah terdata di GenBank, juga tipe 2 yang juga terdata di GenBank dan tipe 3. Dan kita juga memiliki pembanding bahwa tipe 1 yang kita miliki memang asli tipe 1 Indonesia dan tipe 2 yang berasal dari UK. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa tipe 1 varian kita yang merupakan suatu tipe yang baru dari tipe 1. Nah, bagaimana untuk memastikannya? Memastikannya di sini kita hanya menggunakan 2 atau 3 lokus gen saja. Nah, diharapkan kita bisa menggunakan untuk kedepannya beberapa lokus gen yang lain. Karena dengan semakin banyak lokus gen yang kita periksa untuk penentuan tipe, itu akan memberikan nilai atau hasil yang lebih spesifik terhadap tipe yang kita temukan. Ketika kita mendapatkan keraguan, kita bandingkan jika kita menggunakan hanya 3 lokus gen dibandingkan menggunakan 10 lokus gen. Nah, hasil yang akan lebih baik tentu hasil dengan penentuan tipe 10 penanda genetik atau di literatur lain ada yang menyatakan 11 penanda genetik marker. Nah, dengan demikian hasil yang kita dapatkan bisa menjadi lebih spesifik untuk tipe yang kita dapatkan. Nah, pada saat ini tipe yang baru kita tentukan itu hanya berdasarkan pada SAG 2 3 aksen, SAG 2 5 aksen dan GRA 7. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya puas dengan jawaban. Saya persilakan penyangga berikutnya, Dr. Riwanti Estiasari, spesialis saraf konsultan, untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Baik, terima kasih Prof. Rini, Ketua Sidang. Sebelumnya selamat Dr. Nora sudah sampai di tahap ujian terbuka. Saya rasa kerja kerasnya memberikan hasil yang luar biasa ya Dok. Terkait dengan sesuatu yang baru yang dokter dapatkan di sini yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu ya, di mana penelitian terdahulu lebih banyak mendapatkan GRA 6, di sini dokter mendapatkan GRA 7 ya. Nah, dan ini spesifik pada sampel cairan cerebrospinal pada pasien dengan tersangka toksoplasma encephalitis. Mungkin dokter bisa menjelaskan sebetulnya bagaimana peran dari GRA 7 atau mungkin juga GRA 6 pada invasi parasit ke susunan saraf pusat atau bagaimana perannya dalam patologi di susunan saraf pusatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, dokter menyarankan bahwa sampel CSS ini, cairan cerebrospinal, itu harus segera dikirimkan gitu untuk dilakukan pemeriksaan molekuler dan genotyping. Tapi sebetulnya kami dari neurologi, pengambilan cairan cerebrospinal pada toksoplasma itu sangat sulit. Karena pasiennya biasanya berisiko dengan ancaman herniasi cerebri, sehingga sampel yang dokter punya pun tidak banyak karena memang sulit mendapatkan cairan cerebrospinal pada pasien tokso. Nah, dari penelitian sudah dokter kerjakan, mungkin dokter sudah bisa membayangkan atau sudah ada rencana, adakah bahan biologis lain yang bisa kami gunakan gitu untuk bisa mendeteksi toksoplasma encephalitis ini selain cairan cerebrospinal. Demikian. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Dr. Riwanti Estiasari SPS Konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. GRA 6 dan GRA 7 kaitannya dengan patologi atau invasi ke otak memiliki beberapa peran, di mana kaitan antara GRA 6 pada invasi ke otak itu terlibat di dalam pembentukan dan fungsi dari struktur yang disebut dengan vakuol pada sel hostnya, yang merupakan tempat parasit itu untuk hidup dan berkembang biak. Nah, cara GRA 6 dalam membantu proses invasi toksoplasma gondii tersebut, pertama pada saat penetrasi ataupun penempelan, di mana GRA 6 ini akan membantu toksoplasma gondii melekat dan menembus daripada membran sel host, sehingga dia berinteraksi dengan molekul-molekul spesifik yang ada di permukaan sel host tersebut, sehingga dia bisa memfasilitasi penempelan ataupun proses dari penyerapan dari parasit itu masuk ke dalam sel. Yang kedua adalah dalam pembentukan ataupun modulasi daripada vakuol tersebut, di mana setelah si toksoplasma gondii masuk ke dalam sel host,
GRA6 akan berperan dalam pembentukan dan memodulasi vakuol daripada si parasit. Nah, vakuol ini merupakan suatu struktur khusus yang disusun oleh sel host untuk mengisolasi parasit dan mencegahnya supaya dia tidak terlalu dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Jadi GRA6 membantu untuk memanipulasi atau memodifikasi si vakuol sehingga sesuai dengan kebutuhan parasit untuk bertahan hidup dan berkembang biak di dalam sel host. Di samping itu dia juga bisa memanipulasi daripada respons seluler, di mana beban parasit di cairan cerebrospinal biasanya sangat rendah. Dengan demikian tentu akan menyebabkan untuk dilakukan deteksi secara langsung pada cairan cerebrospinal tersebut. Yang kedua adalah batasan dalam volume sampel. Cairan cerebrospinal merupakan sampel yang sangat berharga, di mana volume yang dikumpulkan seringkali jumlahnya dalam terbatas, sehingga tentu juga membatasi dalam tes diagnostik yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita juga kesulitan untuk membedakan antara infeksi aktif, di mana deteksi DNA Toxoplasma gondii pada cairan cerebrospinal tidak serta-merta menunjukkan infeksi aktif pada sistem saraf pusat. Ini bisa juga dia mewakili infeksi laten ataupun bahkan sisa-sisa infeksi pada masa lalu. Dapat juga tantangan teknis dengan serotyping, di mana metode serotype tradisional meskipun berguna pada studi epidemiologi, kurang bisa diandalkan untuk diagnosis pada pasien, terutama pada kasus-kasus strain yang atipikal, di mana identifikasi strain Toxoplasma gondii yang tidak lazim sebagai penyebab daripada toksoplasma, beberapa laporan seperti di Brazil pernah melaporkan adanya tipe atipikal ini. Di samping itu juga keanekaragaman genetik dari Toxoplasma gondii. Ini juga memiliki perbedaan. Adanya perbedaan antara berbagai negara seperti kita di Indonesia dibandingkan dengan di negara yang di Eropa itu yang lazim adalah tipe 2. Ini juga akan mempengaruhi kita untuk dalam melakukan deteksi. Kemudian terkait dengan sampel juga bisa kita lihat adanya risiko kontaminasi, di mana jumlah parasitnya saja sudah rendah di dalam cairan cerebrospinal ini. Nah, dengan kontaminasi yang kecil saja, pada saat kita mengumpulkan atau kita memproses sampel tersebut, kita takutkan ini bisa menyebabkan hasil positif palsu. Di samping itu, belum adanya metode standar tunggal untuk menentukan strain tipe Toxoplasma gondii yang berasal dari cairan cerebrospinal. Terkait dengan pertanyaan kedua, di mana di sini kami menggunakan gen target SAG2, 3', SAG2, 5', dan GRA7. Jika kita kaitkan dengan untuk penggunaan diagnosis dengan melakukan PCR, maka kita bisa menggunakan satu gen tunggal untuk diagnosis Toxoplasma gondii. Arti kata, kita memang menemukan adanya tachyzoid Toxoplasma gondii dalam sampel yang kita periksa. Jadi kita bisa menggunakan SAG2 3', atau SAG2 5', atau GRA7 secara tunggal. Terkait dengan untuk penentuan tipe, hal ini tentu akan berbeda. Kita memerlukan beberapa penanda genetik. Namun jika dikaitkan dengan diagnosis, maka cukup dengan menggunakan satu gen marker atau penanda gen, kita bisa menentukan ada tidaknya tachyzoid Toxoplasma gondii dari sampel yang kita periksa. Demikian, terima kasih. Saya persilahkan selanjutnya Profesor Dr. Hewan Wayan Tunas Artama yang hadir secara online. Silakan, Prof. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Dr. Nora sudah sampai pada akhir promosi sekarang hari ini. Saya kira dengan perjuangan yang luar biasa
dari basic yang tadinya tidak molekuler sekarang sudah bisa menyampaikan dengan data-data molekuler. Nah, pertanyaan saya melanjutkan pertanyaan dari Dr. Ika dan juga Prof. Yosep, bahwa tadi toksoplasma ini merupakan apikompleksa yang terdiri dari beberapa golongan seperti Neospora, Trypanosoma, Giardia, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah ditanyakan sel apa yang tidak bisa diinfeksi. Jawabannya adalah sel eritrosit. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa justru toksoplasma ini bisa hidup di dalam makrofag? Yang seharusnya makrofag justru harus mengeliminir patogen yang masuk. Nah, apakah ada mekanisme yang sama dari apikompleksa yang lain mempunyai kemampuan seperti halnya pada Toxoplasma gondii ini? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Dr. Nora setelah memilih GRA6, GRA7, SAG2 dan BITUB sebagai molekular marker untuk ini. Nah, seberapa sensitif dan berapa spesifik marker ini dapat digunakan di dalam diagnosa Toxoplasma encephalitis? Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga sekaligus, apakah menurut Dr. Nora, kalau seandainya kecukupan dana dan kecukupan waktu, apakah memerlukan standar panel dari molekular marker ini untuk bisa membuktikan tadi tipe 1, tipe 2, tipe 3, sehingga tidak ada keraguan seperti yang ditanyakan Prof. Asmirana bahwa ada tipe 1 dan tipe 3. Nah, perlu enggak kira-kira panel marker yang bisa membedakan 3 tipe itu? Karena dasar dari 3 tipe ini juga memberikan prediksi bagaimana melakukan terapi dan melakukan penanganan pada kasus toksoplasmosis. Saya kira 3 pertanyaan itu. Mari, silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Hewan Wayan Tunas Artama. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Toxoplasma gondii memiliki suatu perlindungan terhadap bagian daripada tubuhnya. Dia terdiri atas beberapa bagian yang disebut dengan adanya apikompleksa, dan di bagian luar terdapat terlebih dahulu adanya surface daripada antigen yang melindungi daripada Toxoplasma gondii. Setelah masuk ke dalam bagian apikompleksa, nanti akan berhadapan dengan terlebih dahulu adanya bagian mikronema pada bagian ujung, pada bagian pangkal, dan ditambah dengan adanya protein-protein granul setelah masuk ke dalam bagian di bagian vakuolar daripada si toksoplasma. Toksoplasma bisa berada di dalam makrofag dikarenakan dia memiliki kemampuan untuk meniru bagian daripada sel-sel imun yang berada di dalam, sehingga dia tidak bisa dikenal oleh makrofag dan dianggap merupakan bagian dari makrofag yang bisa berperan terhadap proses daripada respon imun, sehingga dia dapat mempertahankan dirinya di dalam makrofag dan tidak dikenal oleh sistem-sistem imun lain yang ada di luar daripada makrofag. Dengan adanya kemampuan tersebut, maka Toxoplasma gondii bisa berada di dalam makrofag pada saat terjadinya proses daripada infeksi dari toksoplasma tersebut. Pada saat terjadinya proses invasi memasuki ke dalam sel daripada yang diserang oleh toksoplasma tersebut. Terkait dengan pertanyaan kedua, penggunaan dari beberapa genetik marker yang kita gunakan adalah SAG2 3', SAG5 3', dan juga GRA6. Dari genetik marker ini memiliki spesifisitas yang lebih baik dibandingkan dengan penanda genetik yang lainnya, di mana dikatakan dengan adanya
penggunaan daripada penanda genetik tersebut memiliki spesifisitas berkisar lebih antara 95% dengan sensitivitas yang mendekati 100% terhadap penentuan daripada takizoid dari Toxoplasma gondii, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan daripada penanda genetik SAG2 dan juga GRA6 bersifat spesifik dan sensitif dan dapat digunakan untuk penentuan daripada diagnostik Toxoplasma gondii. Terkait dengan pertanyaan yang ketiga, jika ada kecukupan dana, kita mengharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan lebih berkembang. Tentu diperlukan waktu dan standar panel supaya kita bisa menentukan bahwa lokus atau gen yang bisa menentukan memang dia spesifik untuk tipe 1 ataupun dia spesifik untuk tipe 2 ataupun dia spesifik untuk 3. Dengan demikian, kita tidak akan memiliki keraguan lagi dalam penentuan tipe daripada Toxoplasma gondii, karena kita telah memiliki panel marker yang sudah stabil dan konsisten yang dapat kita gunakan untuk penentuan tipe pada tahap selanjutnya. Demikian, terima kasih. Pertanyaan terakhir, dalam penentuan kasus Toxoplasmosis encephalitis di seluruh dunia, itu Perancis melaporkan kasus Toxoplasma encephalitis paling tinggi. Nah, mungkin Dr. Nora bisa menggambarkan kenapa dari ketiga tipe tersebut dan Perancis melaporkan dengan kasus yang tertinggi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari beberapa laporan negara didapatkan banyaknya tipe-tipe daripada toksoplasma. Prancis memiliki riset yang sangat besar, penelitian yang lebih besar dan lebih maju dan telah dimulai dari waktu beberapa tahun yang lalu, sehingga mereka telah memiliki suatu basis data yang terkait dengan tipe daripada Toxoplasma gondii. Mereka telah mampu melakukan mapping terhadap tipe-tipe Toxoplasma gondii yang terdapat di negara mereka. Penelitian ini telah mereka awali dari beberapa tahun yang lalu, sehingga data tersebut sudah merupakan suatu kesepakatan daripada peneliti yang ada di sana bahwa penentuan dari tipe mereka yang terbanyak adalah tipe 2. Dan penelitian mereka juga sudah banyak mengkaitkan dengan adanya manifestasi-manifestasi klinis yang timbul. Hal ini bisa terjadi. Kenapa? Karena mereka telah memiliki data terlebih dahulu bahwa tipe-tipe yang khas dan tipe yang spesifik yang ada di tempat mereka, baik itu pada manusia maupun pada hewan coba, itu telah memiliki kesepakatan tipe yang tertentu adalah tipe 2 yang ditemukan. Kemudian mereka baru melanjutkan dengan adanya tipe tersebut, karena kita tahu bahwa penentuan daripada gejala klinis, mencari kasus-kasus klinis yang kaitannya dengan kita mencari sampel-sampel klinis untuk menegakkan suatu diagnosis klinis itu adalah merupakan suatu hal yang sangat berat dan penuh tantangan. Dengan demikian, maka Prancis telah mendahului untuk melakukan tersebut. Dengan adanya basis data, tipe mereka telah tahu bahwa tipe Toxoplasma gondii mereka dengan tipe tertentu, riset mereka pun berkembang, mempelajari semua manifestasi-manifestasi klinis yang sudah stabil di tempat mereka. Nah, harapan kita mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Ujian selesai. Ujian berakhir. Kini izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian. Dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudari calon doktor dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Kau bisa Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Tidak satu
itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat,
Goyahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan.
Cek. Cek. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudari calon doktor dan pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudari Dr. Nora Harminarti, spesialis parasitologi konsultan M-Biomed. Kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Agnes Kurniawan, PhD, spesialis parasitologi klinis, subspesialis penyakit protozoa konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi. Dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Nora Harminarti, spesialis parasitologi klinik M-Biomed menjadi doktor dalam program studi ilmu biomedik dengan IPK 3,95 atau A. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Agnes Kurniawan untuk menyampaikan sambutannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Prof. Rini, dan puji syukur bahwa kita semua bisa hadir dan berkumpul di acara promosi Dr. Nora Harminarti pada hari ini. Semoga kita selalu semuanya dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Saya menyampaikan salam hormat juga kepada pimpinan sidang, Prof. Rini, kemudian tim penguji dan promotor yang telah berkenan hadir di ruangan ini dan juga co-promotor Prof. Wayan yang hadir secara online. Pertama-tama saya tentunya mengucapkan selamat kepada Dr. Nora yang lulus ya pada ujian promosi doktor pada hari ini, dan saya ingin membukanya dengan pantun. Sebagaimana kita ya ke tradisi di FKUI. Dr. Nora dari Padang ke Jakarta. Masuk PDIB, riset toksoplasma. Begadang-gadang, mata terpana. Hari ini terbayar sudah di sidang terbuka.
Nah, mengapa riset toksoplasma? Berdasarkan hasil investigasi kami, di RSCM ini, toksoplasmosis merupakan penyakit parasit nomor 2 terbanyak sesudah infeksi parasit usus, ya, yang menjadi penyebab kesakitan. Pasien itu dirujuk ke RSCM. Itu berdasarkan data di tahun 2022. Nah, kalau RSCM itu adalah sebagai rumah sakit rujukan nasional, jadi kita bisa bayangkan bahwa data itu akan lebih banyak lagi di populasi, ya. Dan manifestasi klinis toksoplasma ini beragam sekali. Mulai dari yang namanya pada bayi yang baru lahir bisa menyebabkan toksoplasmosis kongenita sampai pada yang imunokompromis, menyebabkan kelainan di otak, mata, dan sebagainya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nora bahwa semua sel-sel yang berinti itu bisa terinfeksi oleh toksoplasma. Nah, akan tetapi sekalipun memang masalah penyakit ini banyak di masyarakat, ya, nomor 2 di RSCM, ya, akan tetapi riset tentang toksoplasmosis ini sedikit sekali. Bahkan boleh dikata dari riset-riset itu toksoplasma ini belum mendapat prioritas, belum mendapat perhatian. Sama sebagaimana halnya penyakit parasit secara umum itu termasuk penyakit yang terabaikan. Jadi burden banyak tapi tidak ada perhatian. Nah, Dr. Nora mempelajari toksoplasmosis kronis, ya, yang sering memberi masalah pada kelompok imunokompromis, dalam hal ini adalah pada pasien HIV. Adapun cikal bakal penelitian ini memang dimulai dari sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, di mana kita memang berkomitmen untuk meneliti, ya, tentang infeksi-infeksi oportunistik yang mengenai kelompok imunokompromis. Dan dimulai dari penegakan diagnosis pasti secara laboratorium, kemudian diikuti oleh pengumpulan sampel-sampel yang memang dikirim untuk pemeriksaan ke lab parasitologi. Adapun penelitian ini memang bersifat retrospektif, jadi memang kita tidak secara purposif, ya, tidak secara tujuan itu mengumpulkan sampel itu dengan kriteria inklusi eksklusi itu tidak. Jadi kita hanya menerima saja sampel yang dikirim dari kolega sejawat Dr. Iwanti dan kawan-kawan di neurologi dan kelompok Pokbisus AIDS, ya. Nah, karena dia bukan riset prioritas, jadi ya kita hanya secara blind jadinya, ya, menerima saja sampel yang dikirim tersebut. Akan tetapi baru kita ketahui belakangan bahwa sampel tersebut adalah merupakan sisa dari penelitian, ya, penelitian lain yang terkait infeksi di otak. Ya, terutama adalah TB dan Cryptococcus. Jadi yang tersisa itu adalah, itulah yang kami gunakan untuk diteliti, ya, untuk penentuan tipe toksoplasma yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah berupa supernatan. Padahal tadi kita tahu bahwa parasitnya itu akan dengan mudah kita bisa deteksi berbagai marker tersebut kalau memang ada parasitnya. Tapi di sini parasitnya itu yang seharusnya ada di sel itu justru hanya dapatkan supernatan. Ini baru kita ketahui kemudian hari. Akan tetapi sebagaimana disampaikan, LCS itu merupakan sampel yang sangat berharga. Jadi betapa sulitnya Dr. Iwanti bisa mendapatkan izin dari pasien, ya, bahwa memang harus diambil LCS-nya tersebut, ya. Dan juga tidak semudah itu bisa mengambil LCS, ya. Kalau ambil darah kita gimana saja bisa, tapi coba ambil LCS, nggak bisa, ya. Sekalipun sudah ada dokter spesialis sarafnya, spesialis neurologinya. Nah, syukur alhamdulillah bahwa Dr. Nora bertekad melakukan penelitian ini sehingga akhirnya berhasil terdeteksi, ya, dari 3 lokus gen tersebut dan 2 gennya, genetik markernya yaitu surface antigen dan GRA7. Dan ini merupakan data pertama dari tipe toksoplasma yang ada di Indonesia.
Jadi kalau misalnya di negara barat itu mereka sudah mempunyai basis data, kita boleh kata tidak ada basis data toksoplasma ini ya. Tipe toksoplasmanya dan distribusinya itu di mana, kaitannya dengan klinisnya itu masih belum ada. Ini ada baru yang pertama kali dan saya sangat bersyukur tentunya ya dan bergembira bahwa akhirnya apa yang sudah kita lakukan itu selama lebih dari 10 tahun itu akhirnya ada hasilnya. Tentu saja bahwa penelitian ini harus disempurnakan dengan kualitas sampel yang lebih baik ya, dan manfaat dari penelitian ini kiranya bisa diimplementasikan ya. Jadi bahwa marker tersebut bisa saja nanti dievaluasi lagi untuk menjadi dipakai sebagai penegak diagnosis ataupun screening infeksi aktif toksoplasmosis pada kasus-kasus imunokompromis. Semoga harapannya kita semua adalah bahwa hasil penelitian ini menginspirasi untuk dilakukan penelitian serupa di tempat lain sehingga kita memiliki basis data untuk yang nasional ya bagi toksoplasma ini. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tim promotor maupun penguji ya yang telah memberikan masukan-masukan dan tentunya apresiasi atas kerja keras Dr. Nora ya dan penyempurnaannya sehingga pada hari ini Dr. Nora bisa dengan bangga menyampaikan disertasinya. Di akhir sambutan ini perkenankan saya menutupnya pula dengan pantun. Ini nanti lama-lama saya ahli berpantun. Ke pasar Paseban membeli ketupat. Jangan lupa untuk dimakan. Kalau ilmu sudah didapat, jangan lupa diamalkan. Selamat sekali lagi dan selamat berkarya kembali di Universitas Andalas. Semoga apa yang sudah dibentuk, dipelajari ya, pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi inspirasi juga ya, menjadi bekal untuk berkarya di Universitas Andalas. Terima kasih. Terima kasih Prof. Agnes. Sebelum menutup, saya atas nama pribadi dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekali lagi mengucapkan selamat kepada doktor baru. Hari ini sudah lengkap namanya ya, menjadi Dr. Nora Harminarti, spesialis parasitologi konsultan M-Biomed. Juga kepada keluarga, ini ada Bapak Nuzul Prima Putra, STMT, sebagai tadi mendapat bocoran bertugas di RSCM ya Pak. Juga putra-putri, yang pertama ada Dava Septa Zura dan yang kedua Atifa Kalista Nazura. Juga kepada ayah almarhum Bapak Syaharudin dan Ibu Jusminar. Kemudian ayah mertua Profesor Dr. Nursal Asbiran. Kemudian Ibu mertua Hajah Afiar Nelly. Selamat atas keberhasilan Ananda. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para penguji dan promotor dan kopromotor. Penguji yang dipimpin oleh Profesor Dr. Randa Asmarina MS, Dr. Riwanti Estiasari, spesialis saraf konsultan, Dr. Robiatul Adawiyah M-Biomed, spesialis parasitologi klinis subspesialis miko konsultan. Kemudian yang penguji dari jauh dari Samratulagi Manado, Profesor Dr. Joseph B. Tunda. Perkenan berdiri Prof. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Manado. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada promotor Profesor Dr. Agnes Kurniawan dan kopromotor Dr. Ika Puspasari M-Biomed PhD. Dan yang tadi hadir online adalah Profesor Dr. Hewan Wayan Tunas Artama dari Universitas Gajah Mada. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu kalian, juga para guru besar dari FKUI, ada Prof. Dr.
Dr. Erni Hernawati Purwaningsi MS, kemudian Profesor Dr. Taniawati Supali, kemudian Profesor Dr. Saleha Sungkar, spesialis parasitologi klinik, dan Ketua Departemen Parasitologi Dr. Ana Rozaliani M. Biomed, spesialis paru konsultan ya. Dr. Nora adalah dokter ke-56 yang lulus pada tahun 2014 ya. Mudah-mudahan nanti setelah kembali di Universitas di Padang UNAN bisa mengajak teman-teman dosen lainnya untuk bersekolah di FKUI karena sebelumnya juga mengenyam pendidikan di sini ya sebelum S3. Kami punya 3 prodi kedokteran, ada S1, S3 kedokteran, S3 biomedik dan S3 gizi. Kami akan membantu para murid yang belajar di sini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Dr. Nora dan keluarga dan juga para tamu yang hadir. Tadi Prof. Agnes sudah menutup dengan 2 pantun. Mungkin saya akhiri juga dengan 1 pantun ya, 1 aja Prof. Nanti nggak habis-habis ya. Di sini memang pelajaran tambahan kalau sekolah di sini belajar pantun. Kebetulan mungkin dari Padang lebih jago ya Prof. Ya, di sini pantunnya bunga melati di tepi jalan, harum semerbak memikat hati. Sungguh bangga dalam acara perayaan, Dr. Nora Harminarti siap berkarya dan berbakti. Dengan demikian saya tutup sidang promosi tertutup pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ketua Sidang dan tim penguji meninggalkan ruang sidang akan diadakan foto bersama dengan doktor baru. Oke, baik, bersiap. 1, 2, 3. Mohon maaf sekali lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk keluarga dipersilakan. Oke, baik, bersiap. Satu, 2, 3. Mohon maaf sekali lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya adalah ucapan selamat yang diawali oleh Ketua Sidang, tim penguji dan dilanjutkan oleh tamu undangan.